Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kita akan meneruskan materi kemarin mengenai sistem persamaan linear dan langkah-langkah penyelesaiannya. Nah, kemarin kita sudah mempelajari metode-metode penyelesaian dalam SPL. Kita tahu bahwa metode penyelesaian dalam SPL itu ada 5 ya, yaitu grafik, yaitu metode grafik, metode eliminasi, metode substitusi, metode Gauss, dan metode Gauss-Jordan. Ini yang akan kita pelajari. Nah, kemarin kita sudah mempelajari metode yang nomor 1 sampai nomor 3, yaitu metode grafik, metode eliminasi, dan metode substitusi dalam menyelesaikan sistem persamaan linear. Nah, hari ini kita akan mencoba untuk menyelesaikan sistem persamaan linear dengan metode Gauss dan Gauss-Jordan. Oke, pertanyaannya, kenapa kok kita menggunakan Gauss atau metode Gauss-Jordan? Nah, dalam penyelesaian SPL yang kemarin, kita menggunakan metode grafik, eliminasi, substitusi. Ternyata ada kelemahan dari ketiga metode tersebut. Ya, kelemahannya apa? Yaitu ketika sistem persamaan linear ini mempunyai peubah atau variabel-variabel yang banyak. Contohnya adalah dalam metode grafik. Metode grafik itu maksimal hanya dapat memuat 3 variabel saja. Kenapa? Ya karena grafik itu kan kita menggambar garis atau menggambar bidang. Ya, maksimal kita bisa menggambarnya itu cuma 3 dimensi. Untuk dalam bentuk 4 dimensi, 5 dimensi, kita nggak bisa menggambar itu ya. Kita nggak bisa menggambar karena ya itu sudah di luar jangkauan kita. Sehingga metode grafik ini mempunyai kelemahan ketika sistem persamaan linear ini mempunyai variabel yang banyak, misalnya lebih dari 3, 4, atau 5 variabel. Sehingga metode grafik ini nggak bisa pakai ya. Kemudian langkah selanjutnya metode eliminasi dan substitusi. Eliminasi dan substitusi ini sebenarnya bisa digunakan dalam SPL peubah banyak, tapi langkah-langkah yang kita butuhkan untuk metode eliminasi dan substitusi itu akan sangat panjang sekali kalau peubahnya semakin banyak, sehingga dia menjadi tidak efektif untuk digunakan ya. Sehingga metode eliminasi dan substitusi itu kita jadi kelemahan dalam SPL peubah yang banyak. Nah, sedangkan metode Gauss dan metode Gauss-Jordan ini adalah salah satu solusinya ketika kita menemui sistem persamaan linear dengan peubah yang banyak. Oke, berarti kita sekarang membahas metode penyelesaian SPL dengan metode Gauss-Jordan. Nah, selanjutnya sebelum kita masuk ke Gauss-Jordan, kita perlu dulu alat yang kita gunakan dalam metode Gauss-Jordan, yaitu yang dinamakan dengan operasi baris elementer. Nah, operasi baris elementer itu apa sih? Operasi baris elementer itu adalah salah satu alternatif yang digunakan. Jadi nanti dalam bentuk SPL itu kita susun dalam bentuk matriks ya. Dalam bentuk matriks, kalau kalian belum tahu matriks, nah nanti kita lihat bentuknya seperti apa. Nah, matriks itu nanti di dalam matriks kan ada yang namanya baris dan kolom. Nah, di sini kita mengoperasikan setiap baris dari setiap matriks itu bisa ditambahkan, dikurangkan, atau ditambahkan dengan, atau dikalikan, atau ditambah dengan variabel lain, dan ada ketentuan-ketentuannya. Nah, operasi baris elementer ini dapat kita gunakan dalam mengikuti dalam menggunakan metode Gauss dan metode Gauss-Jordan. Nanti juga bisa digunakan dalam mencari nilai inverse matrix ya, yang nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya, yaitu kita bahas tentang operasi matriks. Nah, sekarang kita fokus ke metode Gauss-Jordan. Intinya gimana sih dari SPL kita bentuk ke dalam bentuk matriks? Sebagai contoh, misal kita punya SPL seperti ini ya. 2X tambah 3Y sama dengan 5. Dan yang satunya adalah 3X kurangi 2Y sama dengan 1. Nah, dari angka-angka ini kita
dalam bentuk matriks. Kita cuma ambil angkanya saja sih. 2, 3, 5, 3, min 2, 1. Kemudian kita bentuk matriks. Nah, seperti ini. Jadi, X, Y, dan sama dengannya itu kita hilangkan ya. Cuma seperti ini. Nah, ini dalam bentuk matriks seperti ini kita namakan dengan augmented matrix. Jadi matriks yang diperbesar. Jadi intinya SPL yang kita dapat seperti ini kita bentuk dalam bentuk matriks seperti ini ya. Tinggal yang letaknya sama dimasukkan saja ke letaknya. Terus bagaimana jika nanti ada 4 variabel atau 3 variabel? Ya tinggal menyesuaikan saja. Kalau misalnya ada 3 variabel dan persamaan linearnya ada 3, ya berarti yang bawah ke bawahnya 3, ke sampingnya ada 4. Seperti itu. Dan selanjutnya. Nah, sekarang kita bahas bagaimana sih cara operasi dari baris elementer ya. Operasi baris elementer dari OB ini gimana sih? Operasinya apa saja sih? Ternyata ada 3 operasi. Yang pertama adalah kita dapat mengkalikan suatu baris ya dengan suatu konstanta yang tidak sama dengan 0. Tidak boleh 0. Konstanta terserah mau 2, mau 3, mau 1. Ya kali 1 tetap aja sama aja ya. Kali min 1, kali setengah, kali sepertiga, kali 1/10. Terserah ya. Itu dapat. Sebagai contoh nih, saya punya augmented matrix ya. Dari sini saya ambil ke situ ya. Seperti ini. Kemudian saya lakukan operasi dengan mengkalikan salah satu barisnya dengan konstanta. Konstanta itu angka biasa. Ya, yang tidak 0. Misalkan saya kalikan misalkan B1. B1 ini artinya adalah baris pertama sama dengan 2 dikali baris pertama. Ya. 2 dikali baris pertama artinya apa? Ya baris pertama ini nilainya akan saya ganti dengan 2 dikali ya baris pertama ini. Ya. Baris pertama ini apa? 2, 3, 5. Ya udah kali 2 semua aja. Jadi 4, 6, 10. Jadi seperti ini ya. 4, 6, 10. Untuk baris kedua gimana? Ya baris kedua nggak diapa-apain, nggak ada perintah apapun. Ya udah kita tulis lagi aja sama. Seperti itu ya. Itu untuk operasi yang pertama, yaitu kita dapat mengkalikan dengan konstanta atau angka yang tidak sama dengan 0. Terserah makanya berapa. Oke, yang kedua adalah kita dapat menukar 2 buah baris ya. Misalkan kalau di sini kan cuma ada 2 baris ya. Ya, baris yang pertama, baris yang kedua. Misalkan saya akan tukar. Nah, tandanya seperti ini ya. Kalau tadi kan itu sama dengan ya. Tadi sama dengan nih, B1 sama dengan 2 kali B1. Kalau yang sekarang ditukar, tandanya seperti ini ya. Panah dua-duanya itu. Nah, ini artinya apa? Ya udah B1 ditukar dengan B2. Baris pertama ditukar dengan baris kedua ya. Nanti akan saya coba ada contohnya gimana sih penggunaannya ya, tujuannya seperti apa gitu ya. Nah, jadi seperti ini ya. Ini ketika baris pertama jadi baris kedua dan baris kedua jadi baris pertama. Ditukar. Nah, untuk operasi yang ketiga yang dapat kita lakukan dalam operasi baris elementer ini adalah kita dapat menambahkan kelipatan suatu baris ke baris yang lainnya. Misalkan gini, saya mau, di sini apa nih? Saya mau baris pertama itu saya tambah dengan 2 dikali baris 2 misalkan. Jadi baris pertama ini 2, 3, 5 ini saya ganti dengan baris pertama ditambah 2 kali baris kedua. Misalkan yang kolom pertama angka 2, baris kedua kan 3 ini. Berarti apa nih? 2 ya, 2 ditambah 2 dikali 3. 2 ditambah 2 kali 3, 2 kali 3 6 tambah 2 8. Berarti ini 8. Begitu juga dengan ini 3 ditambah 2 kali minus 2. 2 kali minus 2 itu minus 4. Minus 4 ditambah 3, oh berarti minus 1. Dan yang satunya. Jadi 8, 1, 7. Gini ya. 5 nih, baris pertama diganti angka 5. 5 ditambah 2 dikali, bawahnya berapa? 1. Jadi 5 ditambah 2, 7. Itu ya. Nah, ketentuannya di sini itu harus di kolom yang sama ya. Jadi B1 ditambah 2 B2 itu maksudnya ya 2 ditambah 2 dikali 3. Bukan yang kolom pertama disama dengan yang kolom kedua nih gini. Salah ya. Harus yang kolom yang sama. Ini kemarin banyak yang salah di situ. Harus di kolom yang sama. Nggak boleh di kolom yang berbeda.
ketika di kolom yang berbeda ya nanti harus sama ya, nggak bisa ya, jangan salah nanti hasilnya. Dan juga operasi yang kita lakukan ini ya harus cuma ini, ketentuannya cuma 3 operasi, nggak ada operasi lain. Ingat ya, di sini kita hanya mengkalikan misalnya ya, yang pertama ini banyak yang kemarin, tahun kemarin banyak yang keliru, itu kita di sini hanya memperbolehkan mengkalikan. Kalau dikalikan otomatis boleh membagi ya. Bagi sama kali itu sama, ya misalkan dikali 2 atau dikali 1/2 itu sama dengan membagi 2. Nah, mengkalikan bukan menambah atau mengurangi. Kemarin banyak kasus karena kita tujuannya untuk membuat nanti jadi bentuk inverse atau bentuk apa namanya OBE ya, setelah itu. Nah, mungkin nanti harus menjadi angka tertentu. Nah, cara mungkin paling praktisnya ya dikurangi tertentu itu nggak boleh dikurangi atau nggak boleh ditambah dengan angka tertentu. Nah, tujuan kita apa sih? Ini untuk kasus dalam SPL ya, SPL. Dalam metode ini yang kita inginkan nanti angka-angka ini ya, augmented matrixnya ini kita bentuk sedemikian rupa dengan operasi-operasi 3 jenis operasi ini. Hasilnya adalah yang pertama seperti ini dan yang kedua seperti ini ya. Maksudnya apa? Nah, kalau kita menggunakan metode Gauss, kita bentuk dalam bentuk seperti ini. Kalau kita ingin membuat dalam metode Gauss-Jordan, kita buat seperti ini. Ini maksudnya gimana toh Pak? Nah, ini saya kasih. Nah, kalau kita membuat metode Gauss, kita perlu membuat matriks namanya matriks segitiga gini ya. Nah, matriks segitiga. Matriks segitiga apa sih? Jadi di bagian sini itu angkanya 1 ya, yang diagonal. Jadi yang kita lihat tuh cuma yang sebelah sini, yang sebelah kanan itu kan sama dengan ya. Ini sama dengan nih, pemisahnya sama dengan. Jadi kita nggak perlu mikir ini, nanti hasilnya itu sama dengan ini. Yang kita buat adalah bentuk diagonalnya ini. Ini sama dengan 1. Sama dengan 1 seperti ini. Dan yang sebelah kiri sini, ini sama dengan 0. Oke, jadi 0. Seperti ini lagi 0 ya. Kemudian yang sebelah kanan itu terserah. Itu kalau kita menggunakan metode Gauss. Tentu kalau metode Gauss ada kelemahannya. Kita setelah dapat hasil itu, kita nggak bisa langsung menyimpulkan, oh hasilnya seperti ini, X-nya ini, Y-nya sekian, Z-nya sekian. Kita perlu melakukan operasi lain. Ya biasa menggunakan operasi ya substitusi, eliminasi, tetap menggunakan itu. Kalau metode Gauss, ternyata ada langkah yang lebih mudah lagi. Kita teruskan langkah itu, sehingga kita membentuk suatu matriks identitas. Kita tujuannya membuat suatu identitas. Ya, sebagai contoh di sini seperti ini. Identitas itu diagonalnya 1, ya, yang miring ini, miring yang diagonal ya, ini namanya diagonal itu 1, sedangkan nilai yang lainnya, yang letak lainnya itu sama dengan 0. Itu namanya matriks identitas, ya. Sehingga kita peroleh seperti ini, ya. Oke, mungkin kalau kalian masih bingung, kita langsung contoh saja ya. Contoh. Nah, di sini untuk latihan SPL kita, saya langsung menggunakan soal cerita. Beda dengan kemarin, kita menggunakan soal-soal yang langsung angka-angka. Kenapa? Ya karena saya ingin langsung untuk aplikasinya lah, ya. Untuk aplikasinya. Misalkan sebagai contoh nih, ada seorang tukang parkir ya. Ada seorang tukang parkir, dia mendapat uang sebesar 17.000 ya. Nah, di situ ada yang parkir 3 buah mobil dan 5 buah motor, dia mendapat uang 17.000. Sedangkan kalau di situ ada 4 buah mobil dan 2 buah motor, dia akan mendapat uang 18.000. Maka berapakah biaya parkir untuk mobil dan motornya itu? Kayak pertanyaan receh gitu ya rasanya. Nah, langkah pertama, kalau kita mendapat soal seperti ini baik untuk menggunakan metode grafik, metode eliminasi, metode substitusi, ataupun metode Gauss-Jordan,
langkah pertama yaitu kita membuat dalam bentuk SPL-nya. Caranya gimana kalau kalian bingung? Ya kita buat tabel aja. Tabel seperti ini. Isinya apa? Isinya yaitu variabelnya apa saja sih? Ya. Oh, di sini ada mobil. Nah, sini misalkan mobilnya saya tulis dengan X ini ya, mobil. Terus ada motor ya, motor. Terus ada biaya ya. Nah, kemudian di tabel yang sebelahnya tinggal kita tulis aja sih. Apa aja? Motor. Apa yang pertama kita dapat apa nih? Uang sebesar 17.000. Oh, 17.000. Ini apa nih? Oh, ini biaya. Jadi tinggal tulis aja nih di biaya 17.000. 17.000 apa aja? Oh, ada 3 buah mobil dan 5 buah motor. Berarti 3 buah mobil dan 5 buah motor. Kemudian apa lagi? Oh, di sini ada 4 mobil dan 2 motor. 4 mobil dan 2 motor. Biayanya berapa? 18.000. Nah, dari sini kita bisa membuat sistem persamaan linearnya. Ya. Jadi apa? Misalkan mobil saya tulis X, motor Y. Berarti apa? 3X ditambah 5Y sama dengan 17.000. Dan juga 4X ditambah 2Y sama dengan 18.000. Jadi seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini ya kita langsung aja mencari nilai X dengan Y ya dan Y ya. Nah, seperti yang tadi saya telah jelaskan, kalau kita mendapat soal seperti ini ya kita langsung aja kalau membuat metode Gauss-Jordan ya, kita sekarang fokusnya langsung ke Gauss-Jordan aja karena kalau Gauss nanti ya kita sama aja mencari dengan metode eliminasi selisih juga nanti. Oke, Gauss-Jordan langsung ya. Jadi kita bentuk matriks augmented matriksnya ya. Ya, tadi kita menggunakan OBE. Jadi kita buat augmented matriksnya seperti ini ya. 3, 5, 17.000, 4, 2, 18.000 ya. Kemudian tujuan kita apa sih? Tujuan kita adalah membuat matriks identitas ya. Jadi tujuan kita itu ini, membuat seperti ini. 1, 0, 0, 1. Nah, ini angkanya terserah di sini, terserah. Oke ya. Sini terserah. Nih. Nah, ini tujuan kita seperti ini ya. Tujuan kita dibuat seperti ini ya. Oke. Nah, langkah pertama apa? Langkah pertama yang kita ambil adalah kita mencari nilai 1 ini. Nah, ini kita buat nih, cari pertama nih. Yang belah kiri atas, angka 1 ini, itu yang kita kerjakan dulu. Jadi kita mengerjakannya nggak asal mengerjakan. Kita membuat angka 1 di sebelah kiri. Jadi yang kita kerjakan adalah yang kolom pertama. Kolom sebelah kiri. Di sini ada angka berapa sih? Angka 3 sama 4. Ya. 3 sama 4, biar jadi angka 1 gimana? Kalian bisa langsung mengkalikan yang baris pertama, itu angka 3, dengan dikali sepertiga. Ya, 3 dikali sepertiga sama dengan 1 ya. Tapi perlu kalian ingat lagi bahwa yang sebelah kanannya itu, kalau baris pertama saya kalikan dengan angka 3, sepertiga. Ya, jadi yang kolom kedua jadi apa nih? 5/3. Ini 17/3. Jadi angka nggak genap ya. Jadi pecahan nanti akan ya bisa dikerjakan, tapi akan lebih susah dikerjakan karena menggunakan pecahan. Nah, ada cara lain, kita menggunakan baris yang lain. Oh, di sini bisa kita lakukan nih 3 sama 4. Biar jadi angka 1 gimana sih? Oh, 4 dikurangi 3. 4 dikurangi 3. Tapi kan kalau di sini kan 3 kurangi 4 kan susah. Jadi kita balik dulu ya. Kita balik, misalkan saya balik dulu baris pertama dengan baris kedua. Jadi seperti ini ya. Jadi yang baris kedua jadi di atas, baris pertama jadi di baris kedua. Saya balik. Kemudian setelah itu baru saya kurangkan. Jadi baris pertama itu sama dengan baris pertama dikurangi baris kedua. Seperti ini ya. Baris pertama sama dengan baris pertama kurangi baris kedua. Jadi berapa nih? 4 dikurangi 3, 1. 2 kurangi 5, minus 3. 18.000 dikurangi 17.000, ya tinggal 1.000. Seperti ini. 1 minus 3 ya. 2 dikurangi 5 minus 3, 18.000 kurangi 17.000 sama dengan 17.000. Untuk baris kedua tetap, karena kita nggak melakukan operasi apapun. Paham? Sampai sini ya. Nah, selanjutnya kita sudah dapat nih. Oh, berarti ini dapat angka 1. Ya.
Langkah kedua adalah kita membuat baris yang kedua jadi 0 nih. Intinya, kita selesaikan dulu lah kolom pertama. Kita selesaikan dulu kolom pertama, yaitu mencari angka satunya. Kemudian baru kita urus yang baris yang lain, ya, dibuat angka 0. Kalau ini sudah mulai gampang, karena kita sudah mendapat angka 1. Ya, sudah mendapat angka 1 di baris pertama. Nah, ini yang kita gunakan. Jadi gimana? 3 biar jadi 0, caranya gimana? Ya udah, tinggal 3 dikurangi 3. Tapi 3 nggak bisa langsung, jangan langsung 3 kurangi 3. Jadi baris 2 kurangi 3 itu nggak boleh. Jadi kita menggunakan baris pertama. Baris pertama dikali minus 3. Jadi gini, baris kedua sama dengan baris kedua dikurangi 3 baris pertama. Jadi baris pertama ini 1 dikali minus 3. Nah, jadi nanti 3 dikurangi 3 ya, jadi 0. Nah, untuk baris pertama tetap ya, 1 minus 3 1000. Baris kedua 3, ini ya, baris kedua dikurangi 3 kali baris pertama. 3 dikurangi 3 kali baris pertama, 3. 0 ya. 5, nah ini menyesuaikan semua nih yang sebelahnya. 5 dikurangi 3 dikali minus 3. 3 kali minus 3, minus 9. Kurangi minus, jadi plus ya. Kurangi minus kan plus ya. Kurangi minus itu plus. Jadi 5 ditambah 9. Jadi 14. 17.000 dikurangi minus, kurangi 3 kali 1000, 3.000. 17.000 kurangi 3.000, 14.000. Jadi gini. Jadi 0 ya, 0. 3 kurangi 3, 5. Terus 14, 5 dikurangi minus 9. Ini kan harus bisa nih pengurangan pakai minus. 3 kurangi minus 9, 3 tambah 9, 14. Dan 17.000 kurangi 3.000, 14.000. Nah, langkah selanjutnya adalah baris kolom pertama sudah selesai ya. Kolom pertama kita sudah selesai. Kolom pertama sudah selesai nih, 1, 0. Selanjutnya adalah kita melakukan operasi pada yang kolom kedua. Yang pertama kita utak-utik adalah yang jadi 1. Mana sih tujuan kita kan ini ya, tujuan kita ini ya. Ingat, tujuan kita yang sebelah kiri nih. Nah, tujuan kita baris kolom kedua itu yang ke 1 di mana? Oh, di baris kedua. Oh ya, ini yang kita lakukan pertama. Ya, sekarang ya. Yang baris kedua kita ganti dengan angka 1. Kita buat dengan angka 1. Kita ganti ya. Jadi ini angka berapa nih? 14. 14 biar jadi angka 1 diapakan? Gampangnya ya dibagi 14 ya. 14 bagi 14 kan 1. Tapi kita lihat dulu kolom yang lain. Oh, ini udah selesai nih. Nggak ada kolom selanjutnya. Kolom selanjutnya sudah hasilnya. Sehingga langsung saja kita kalikan dengan 1/14 atau kita bagi dengan 14. Jadi kolom kedua, baris kedua kita bagi dengan angka 14 ya. 0 bagi 14 0. 14 kali 4 bagi 14 1 ya. 14.000 bagi 14 jadi 1.000. Jadi seperti ini. Untuk baris pertama tetap. Nah, selanjutnya adalah kita buat yang baris pertama ya. Ini kan minus 3 nih. Oh ini. Ini ya. Yang selanjutnya ini. Ini kita buat angka 0 ya. Nah, ini langkah terakhir. Minus 3 biar jadi 0 diapakan? Oh, ditambah angka 3. Tapi kita nggak bisa langsung nih, minus 3 langsung baris pertama tambah 3, kan nggak bisa. Caranya adalah kita menggunakan baris yang lainnya atau baris kedua. Yaitu baris pertama sama dengan baris pertama ditambah 3 kali baris kedua. Kenapa kok 3? Ya 3 dari mana? Ya kita di sini punya angka 1 nih di baris kedua. Ya udah, kita kalikan dengan angka 3 ya, biar jadi plus 3. Minus 3 tambah 3 kan sama dengan 0. Jadi gimana? Ya udah dihitung. Ngitungnya dari awal ya, nggak dari ini, nggak dari kolom kedua selanjutnya, tapi dari kolom pertama juga semuanya dihitung. Oke, baris pertama. Baris pertama di sini angka 1 ya. 1 ditambah 3 kali, nah di sini kebetulan 0 ya. Kebetulan 0. Ini kenapa kok saya sarankan langkahnya seperti ini ya? Karena biar bisa enak kita mengerjakannya. Kalau menggunakan langkah urutan yang lain, misalnya mengerjakan yang baris pertama dihabisin dulu, nanti baris kedua kita susah mencarinya. Operasinya akan susah. Maka
1 ditambah 3 kali 0 ya. 3 kali 0 kan 0 ya. 1 tambah 0 ya 0. Terus minus 3 ditambah 3 kali 1. Minus 3 tambah 3, 0. Terus 1000 ditambah 3 kali 1000. 3 kali 1000, 3000. Tambah 1000, 4000. Jadi seperti ini. Nah, oh kita sudah dapat nih metode identitas. Ini ya, oh udah selesai berarti. Oh ya, kalau untuk dengan metode Gauss, kita cukup sampai sini. Itu ini metode Gauss. Karena, tapi kalau kita menggunakan metode Gauss-Jordan, ya tambah 1 langkah. Seperti ini. Nah, sehingga kita dapat, nah ini, kan tadi di sini X ya. Ini X, ini Y. Nah, berarti apa nih? Ya, X-nya angka satunya yang mana? Oh, di sini. Ini berarti X sama dengan 4000 ya. 4000 atau X itu apa sih tadi? Mobil. Mobil sama dengan 4000 dan Y di sini kan angka satunya di sini Y-nya, yang lainnya 0 toh. Y itu 1000. Jadi kita peroleh bahwa harga parkir, biaya parkir, mobil dan motor itu adalah untuk mobil 4000 dan untuk motor 1000. Gitu ya. Oke, nanti kalau kalian masih bingung, ini ada satu contoh lagi untuk yang 3 variabel. Nah, untuk contoh selanjutnya misalkan di sini kan kalau tadi kan kita menggunakan 2 variabel ya, 2 peubah. Sekarang bagaimana kita jika menggunakan 3 peubah ya, dengan menggunakan seperti tadi Gauss atau Gauss-Jordan. Misalnya sebagai contoh di sini ada 3 orang, yaitu kita namakan dengan Dono, Kasino, Indro ya. Mereka berbelanja di pasar misalnya di sini. Nah, Dono membeli 2 bungkus merica. Dono beli 2 bungkus merica. Nah, kemudian 2 bungkus merica, sebuah paprika, dan sebuah jeruk purut dengan membayar hanya 4.700. Kemudian Kasino membeli sebungkus merica, 2 buah paprika, dan sebuah jeruk membayar 4.300. Indro membeli 3 bungkus merica, 2 paprika, dan 1 jeruk purut dengan membayar 7.100. Maka yang ditanyakan, berapakah harga untuk sebungkus merica, 2 paprika, dan 3 jeruk purut? Nah, langkah pertama ya seperti tadi ya, kita membuat sistem persamaan linearnya dulu. Yaitu gimana? Ya kita buat tabel. Tabel yang kalau di sini agak besar karena kita menggunakan judul ya, ada namanya Dono, Kasino, Indro. Itu ya. Nah, untuk selanjutnya yang variabelnya kita taruh di sebelah kiri. Variabelnya apa aja sih? Oh, di sini ada merica ya, merica X. Kemudian apa? Oh, ada paprika, dan oh ada jeruk purut, ya, jeruk purut. Di sini ada X, Y, Z ya, kita tulis dengan X, Y, Z. Kemudian harganya ya. Nah, langsung kita tulis dulu. Untuk Dono, dia beli apa aja sih? 2 merica, 2 ya. Kemudian 1 paprika dan 1 jeruk. Harganya 4.700. Kasino, dia membeli 1 merica, ya, 2 paprika, dan 1 jeruk ya. 1 jeruk. Oke. 1 jeruk. Ini ya, 1 jeruk dengan membayar 4.300. Ini ya. Kemudian Indro membeli 3 merica. Oh, 3 merica, 3. Terus 2 paprika dan 1 jeruk purut. Ya, jeruk purut 1. Dia bayarnya Rp7.100. Nah, kemudian dari sini kita bentuk buat sistem persamaan linearnya. Yaitu kita buat ini. 2X ditambah 1Y ditambah 1Z sama dengan 4.700. Begitu juga dengan Kasino dan Indro. Jadi seperti ini ya. Jadi kita dapat sistem persamaan linear seperti ini. Nah, langkah pertama kita membuat matriks augmented matriksnya ya, seperti tadi ya. Nah, seperti ini ya.
211, 4.700. Ini X, ini Y, ini Z ya. Seperti tadi ya. Kok elek banget. Nah, Z nih ya. Nah, dari sini kita tujuannya adalah membentuk matriks identitas dari yang kotak ini. Identitas itu apa sih? Nah, kalau tadi contoh tadi itu cuma 2 variabel, kalau ini 3 baris, 3 kolom, jadi ini ya 1 0 0, yang tengah 0 1 0 ya. Ini 1, yang bawah 0 0 1. Jadi diagonalnya itu 1 ya, diagonal itu yang miring ini 1 dan yang lainnya itu angkanya 0. Kita buat seperti itu. Langkahnya sama kayak tadi. Jadi untuk yang banyak variabel ya langkahnya cuma itu aja sih langkahnya. Yaitu langkah pertama adalah kita buat baris pertama jadi angka 1 ya. Baris pertama jadi angka 1. Tentu langkahnya banyak ya. Kalian bisa menggunakan banyak cara. Nah, di sini ada angka 2 nih. Biar jadi 1 gimana? Bisa kalian bagi 2 ya. Bisa kalian kurangkan angka 2 dengan angka 1 ya. 2 kurangi 1 kan 1. Jadi baris pertama dikurangi baris kedua. Boleh. Bisa juga karena di sini ada baris kedua ada angka 1 ya. Kalian tukar dengan baris kedua. Baris pertama ditukar dengan baris kedua. Mau milih yang mana itu terserah kalian ya. Nggak ada ketentuan harus memilih ini, memilih yang itu ya. Nggak ada ketentuannya. Kemudian kalau saya di sini saya coba memilih yang ditukar ya. Baris pertama ditukar dengan baris yang kedua. Jadi ya seperti ini ya. Jadi baris pertama tinggal tukar dengan baris kedua. 121 4.300 ya gini. Setelah saya dapat baris pertama yang sama dengan 1 nih ya. Kolom ini yang sama dengan 1. Oh, ini udah dapat nih ya. Kemudian saya buat baris yang kedua dan ketiga ini, yang kolom pertama ya. Ini jadi angka 0 semua. Ya. Jadi langkahnya itu terus. Jadi yang pertama adalah kita bikin yang angka 1, kemudian untuk yang baris yang lain dibuat angka 0. Ya. Itu terus. Jadi gimana ini? 2 biar jadi 0 diapakan? Oh, dikurangi 2 kali baris pertama. Tinggal gitu kan? Terus yang ketiga, ini, oh ini angka 3 nih, ya tinggal dikurangi 3 kali baris pertama. Seperti ini ya. Sama ya hasilnya seperti ini. Kalau kalian bingung ya kalian hitung aja sendiri itu. Ini minus 3 dari mana? Minus 3 dari, ya ini ya, ini baris kedua nih, 1 dikurangi 2 kali baris ke 1 ya. 2 kali 2 kan 4, 1 kurangi 4, ya minus 3 ya. Dan selanjutnya dapat seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita bikin, nah yang kolom kedua. Kolom pertama kan sudah nih, ini sudah ya, sudah oke nih, sudah oke ya, oke. Sekarang yang sini, sekarang yang ini, baris kedua. Baris kedua itu kita bikin cari yang angka 1 di situ di mana sih? Oh, di tengah-tengah nih. Oh, berarti yang kita utak-atik yang sini dulu. Yang kita utak-atik yang angka 1 dulu. Kita buat itu angka 1 dulu. Oke. Nah, triknya, nah ini triknya ya. Karena ini sudah baris pertama sudah ada angka 1 sini. Triknya adalah kalau kalian mau menambah dengan yang baris lainnya, jangan dengan yang baris yang sebelumnya sudah ada angka 1-nya. Jangan baris pertama. Kenapa? Kalau saya menambahkan misalnya ini minus 3 ditambah misalkan ditambah 2 kali baris pertama. 2 kali baris pertama kan 4 ya ini ya, 2 kali 2 kan 4. 4 tambah minus 3 kan 1 ya, kan jadi 1. Tapi kan kita nggak bisa memungkiri yang baris yang kolom pertama. Yang kolom pertama kan itu sudah 0. Ini juga ditambah 2 kali baris pertama. Jadi tambah 2, ini jadi 2 no. Yang sini jadi 2, malah jadi kacau lagi nanti. Sehingga kita nggak boleh menggunakan baris pertama. Nah, jadi kita hanya bisa menggunakan yang di baris ketiga ya. Otak-atik dengan baris 3 atau dikalikan dengan suatu konstanta ya. Di sini minus 3 ya kali sepertiga, kali minus sepertiga juga bisa. Atau kalau di sini kan ini ada minus 3, bawahnya ada minus 4. Biar jadi 1 gimana? Oh ya udah, tinggal baris 2 dikurangi baris ketiga. Dikurangi min kan jadi plus, berarti minus 3 ditambah 4. Minus 3 tambah 4 kan 1. Ya. Jadi
baris kedua sama dengan baris kedua dikurangi baris ketiga. Gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi angka 1 nih ya. Jadi angka 1. Ini jadi angka 1. Oke. Kemudian langkah selanjutnya adalah seperti tadi ya. Kita selesaikan dulu untuk kolom yang kedua. Ini udah dapat angka 1. Oh ya udah kita buat yang lainnya itu sama dengan 0. Yaitu kita memanfaatkan angka 1 di sini. Jadi kita operasikan dengan ditambah dengan baris yang kedua ya. Jadi gimana? Untuk baris pertama, angka 2 di sini biar jadi 0 diapakan? Oh, dikurangi 2. Berarti dikurangi 2 kali baris kedua. Yang baris ketiga gimana? Min 4 nih. Oh, ditambah 4. Berarti tinggal apa? Ditambah 4 dikali baris kedua. Jadi seperti ini ya. Jadi baris pertama dikurangi 2 baris pertama. 2 kali baris kedua, sorry. Jadi baris pertama dikurangi, kan biar jadi 0 dikurangi 2. Dikurangi 2 kali baris pertama. Yang selanjutnya baris ketiga ini minus 4 biar jadi 0 gimana? Ya ditambah 4. Jadi gimana? Jadi baris ketiga sama dengan baris ketiga ditambah 4 dikali baris kedua. Ini ya. Jadi hasilnya seperti ini. Nah, jadi kan sudah dapat nih. Oh, untuk yang kolom kedua sudah selesai. Tinggal satu kolom lagi ya. Karena nggak muat ya saya taruh buat lagi ini ya. Nah, tinggal yang kolom ketiga nih. Yang kita lakukan pertama yang mana? Yang ada angka satunya. Tadi matrik identitasnya. Ini ya, identitasnya ya. Ini sudah. Tinggal, sudah ya. Tinggal yang sini. Angka satunya di mana? Oh, yang paling bawah. Itu ya, angka satu ini ya. Angka satu paling bawah. Oh, berarti yang sini dulu ya. Berarti yang ini dulu. Ini buat angka satu. Triknya seperti tadi. Karena untuk kolom baris-baris yang lainnya sudah ada angka 1 di kolom yang sebelumnya, maka mau nggak mau ini tinggal dikalikan dengan konstanta. Ya, 2 biar jadi 1 dikalikan berapa? Itu satu-satunya pilihan tuh cuma itu. Nggak bisa dengan ditambah dengan baris yang lain. Karena baris yang lain sudah ada angkanya yang di kolom sebelumnya ya. Nah, yaitu ya kali setengah ya. 2 biar jadi 1 ya dikalikan setengah. Ya, tinggal kali setengah ya. 1.800 kali setengah 900. Nah, udah dapat nih segini. Ya. Nah, tinggal yang baris pertama, baris kedua. Baris pertama gimana? Ya, kita memanfaatkan kolom ketiga ya. Kalau kita menggunakan kolom ketiga, ya kita mencari untuk kolom ketiga, maka kita memanfaatkan baris ketiga. Ini angka angka 1. Kenapa kok enggak yang baris kedua? Karena di sini sudah ada angkanya. Jadi triknya dalam SPL. Triknya dalam OBE ini, ya kalian ya harus banyak-banyak latihan sini ya. Harus tahu mana yang digunakan, mana yang boleh digunakan, mana yang enggak. Biar nanti enggak jadi kacau lagi. Nah, di sini kita menggunakan baris ketiga ya. Karena di sebelumnya sudah ada 0 semua nih. Kalau 0 kan tinggal dikalikan berapapun dapat 0. Minus 1 biar jadi 0, dikalikan ditambah berapa? Oh, tambah 1. Ya udah berarti baris pertama sama dengan baris pertama ditambah 1 dikali baris ketiga. Sedangkan yang ini 1 biar jadi 0 gimana? Ya dikurangi 1. Ya udah berarti baris kedua sama dengan baris kedua dikurangi baris ketiga. Jadi seperti ini ya. Nah, setelah itu hasilnya maka diperoleh dari matriks identitas ya. Kalau ini sudah menjadi matriks identitas nih, jadi matriks identitas, maka kita sudah bisa mendapatkan hasilnya, yaitu untuk kolom pertama kan nih X ya, ini X, Y, Z. Jadi apa nih? X-nya sama dengan 1.400. Y-nya sama dengan 1.000, Z-nya sama dengan 900. Gitu ya. Jadi kita dapat merica, paprika, jeruk. Sudah sampai sini? Sudah selesai belum? Oh, belum. Ternyata yang ditanyakan bukan itu. Yang ditanyakan adalah berapa harga untuk sebungkus merica. Ini ya, sebungkus merica, 2 paprika, dan 3 buah jeruk purut. Nah, ini ya, harga sebungkus merica, 2 paprika, dan 3 jeruk purut. Nah, jadi gimana? Sebungkus merica X, 2 buah paprika, 2 Y, 3 jeruk purut, 3 Z. Tinggal dimasukkan aja itu X-nya diganti 1.400, Y-nya 1.000, Z-nya 900. Jadi seperti ini. Tinggal dikalikan biasa 1.000 kali 2, 2.000, 3 kali 900 ya 2.700. Jumlahkan hasilnya 6.100. Oh, jadi harga
sebungkus merica, 2 buah paprika, dan 3 buah jeruk purut adalah Rp6.100. Gitu ya. Itu. Nah, nanti kalau kalian masih bingung langkah-langkahnya seperti apa, cara mengerjakan SPL seperti apa, nanti bisa ditanyakan di grup WA atau di WA ke saya, ke dosennya. Nah, nanti untuk pertemuan selanjutnya besok kita virtual ya, virtual meeting kita membahas materi SPL karena SPL sudah selesai sampai sini. Besok minggu depan, minggu setelah materi setelah ini adalah kita membahas operasi matriks dan nanti juga kita menggunakan OBE lagi untuk mencari inverse dari matriks. Tapi itu masih nanti ya. Kita akan menyelesaikan SPL dulu, untuk pertemuan minggu depan kita virtual meeting. Nah, tugas untuk minggu ini adalah kalian mengerjakan SPL berikut. Ini ada 2 soal. Ya, 2 soal, yaitu yang pertama suatu pabrik itu punya 2 jenis barang, misalkan barang A sama barang B, penjualannya 300 barang A, 450 barang B, itu 9 juta, dan dengan jumlah yang sama maksudnya sama-sama 9 juta, itu dia dapat menjual 450 barang A dan 225 B. Berapa harga A sama B? Dan yang kedua, jika dijual 200 A, 200 B, harganya jadi berapa? Yang kedua juga sama, itu 3 variabel, ada Samijan, Tukimin, sama satu lagi seperti Partijah ya. Nah, nanti dibaca aja. Kalau kok nggak jelas tulisannya, ya bisa dilihat nanti di slide-nya ya, yang saya share nanti. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kalau biasa bingung bisa ditanyakan ke lewat WA ya. Oke, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.